Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi bab 5, Tirani Matahari Terbit, bagian D, Drama Akhir Sang Tirani. D. Drama Akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kewedanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan keresidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat dan ditunjukkan kepada Kaisar Jepang Tenno-Heika. Seperti telah diterangkan di atas bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Jepang membentuk organisasi-organisasi dan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putera. 2. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran di Jakarta dan perguruan tinggi teknik di Bandung. Jepang juga membuka Akademik Pamong Praja di Jakarta serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kadar-kadar dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa sesuai dengan undang-undang itu. Seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahannya tertinggi yaitu Shu. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itulah, mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Keamanan Rakyat atau TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Negara Republik Indonesia atau TNI. Selanjutnya, janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengaboman atas kedudukan rakyat Indonesia.
Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kunihaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu, Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumachiki Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rajiman selama 2 hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya, dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Pada saat itu, gedung Choi Sang-in mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup. Hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan maksudnya adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran kepada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila artinya azas atau dasar, dan atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia yang kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dari tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan agar menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia Merdeka. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi. Masing-masing dari 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Kesimpulan, yang pertama, kedatangan Jepang yang dianggap sebagai saudara tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun, perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang. 2. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupannya semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang.
3. Mobilisasi massa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bahkan korban jiwa, yaitu Romusa yang kemudian oleh pemerintah Jepang disebut sebagai prajurit pekerja. 4. Pada masa pendudukan Jepang, pendudukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian, pergerakan terus dilakukan oleh kaum nasionalis baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah. Selanjutnya, program militer pertama Jepang adalah Heiho, yaitu perekrutan serdadu pembantu lapangan yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Keikutsertaan dalam pendidikan militer itu yang kemudian menjadi bekal pemuda-pemuda Indonesia dalam perang revolusi kemerdekaan. 6. Dasar negara dibentuk melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang materi bab 5, Tirani Matahari Terbit, bagian D, drama akhir, Sang Tirani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.